siapa musyu'ud. Hadza bermula ini qaulu ta'ala al-khabithuna lil-khabithina ila akhir. Hadza bermula ini qaulu ta'ala al-khabithuna lil-khabithati ila akhir. Itu masukun didatangkan, digiring didatangkan. Ala qaidati sunati atas qaidanya sunnah peraturan al-ilahiyati yang sebangsa Tuhan. Al-jariyati yang berlaku fiman dalam barang bainal khalqi dalam antara makhluk. Ala mujibi anna lillahi atas perkara yang menetapkan sesungguhnya Allah, atas perkara yang menetapkan sesungguhnya itu bagi Allah. Malakan siapa malaikat ya suku yang menggiring siapa malaikat al-ahla pada satu keluarga ilal ahli kepada keluarga yang lain di anal mujanasatani ini harusnya sejenis bisa di anal mujanasata fa'ala yufa'ilu fa'ala janasa yuja misuja nasata ini enggak? Itu min dawail indimam itu sebagian daripada beberapa perkara yang menarik berkumpul. Itu sebagian daripada perkara yang menarik berkumpul. Jadi kata Abu Syukut ini yang punya tafsir namanya Irsyadul Aqli Salim. Jadi firman Allah Ta'ala al-khabithina lil-khabithatil akhir itu didatangkan dalam rangka ada qaidah sunnah tidak. Ada patokan yang tradisi kan, patokan yang tradisinya Allah yang berlaku di tengah-tengah makhluk. Apa tradisinya? Ala mujibi annal malakan yasukul ahla ilal ahli. Jadi tradisinya Allah tengah-tengah makhluk bahwa Ta'ala punya ketetapan seorang malaikat yang yasukul ahla ilal ahli. Artinya menggiring ini ketemu ini, keluarga ini ketemu keluarga ini. Nah itu biasanya al-mujanasa min dawail indimah. Jadi ada keserasian. Mujanasa keserasian kesamaan itu yang menarik orang sampai kubur. Ini enggak lebih. Jadi gini, orang mau misalkan gini, A mau nikah dengan B, A mau nikah dengan B, misalkan kamu mau nikah dengan siapa? Itu karena ada mujanasa, ada keserasian, ada keserupaan, kesamaan, mungkin sama wataknya, apa sama kemauannya, apa sama hobinya. Kamu itu orang yang bikin mau tuh gitu. Kamu udah ya, kamu saja besok, kamu mau nikah ya dengan siapa saja. Itu pasti ada keserasian, aku cocok untuk jiwa dengan saya, cocok dengan idenya, cocok dengan kesukaannya. Kamu paham? Nah itu yang bukan orang itu serasi, mau. Ngerti kan? Nah, karena mawaddah warahmah itu timbulnya dari mujanasa. Ada kesamaan. Wama fil isyarah, wama bermula barang fil isyarah yang dalam isi isyarah min makna bukti dari makna jauh yaitu ulaika itu idani untuk memberitahu biuluwil batil musyari dengan tinggi derajatnya yang diisyarai, dengan tinggi derajatnya diisyarai siapa ilaim al biuluwil batil musyari dengan tinggi derajatnya orang-orang yang diisyarai siapa ilaim al wabuk di manzilatihim dan jauhnya derajatnya al-musyar ilaih bil fadli di dalam keutamaannya. Ai ulaikal mausufuna artinya bermula mereka beberapa orang yang disifati biulu wisyakni dengan tingginya derajat itu mubarrauna dibebaskan semua, itu mubarrauna dibebaskan semua, dibebaskan lima daripada barang takwala yang buat-buat omongan, takwala yang buat-buat omongan kepada ahlul ifki siapa orang-orang yang menyebarkan kebohongan. Al-Ibi siapa orang lewat menyebabkan cerita bohong, cerita fiktif fi hakihim dalam haknya ulaika minal akadibi dari beberapa kebohongan al-batilatian batil ini berada ini kadang-kadang tidak ngaji keplok
Karena latifah itu penting. Jadi kalimat ulaika itu kalau dalam ilmu nahwu bukan isim isyarah yang menunjukkan apa jauh. Ulaika mubarraun mimma yaqulun. Di atas itu kan ada kan? Ulaika mubarraun mimma yaqulun. Ulaika itu isim isyarah yang menunjukkan jauh. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang dituduh enggak benar. Mana itu enggak benar dalam dikatakan Siti Isa itu punya derajat yang jauh tinggi. Yang maha tinggi yang luar biasa. Sehingga isim misalnya pakai ulaika menunjukkan jarak jauh. Maknanya beliau-beliau termasuk dalam Siti Aisyah yang dituduh berzina padahal mereka orang yang baik. Oh itu derajat yang luar biasa tinggi. Sehingga isim misalnya pakai ulaika. Maka sini ay ulaikal mausufun, orang-orang yang disifati ulu sya'ni itu baruna. Nah, mereka bebas dari tuduhannya hadisul ifi. Terus ini dinala itu dengarkan. Itu maca Quran itu kudu. Ya, iso semaksimal mungkin soal tahu dikit maknanya. Jadi enak yang dibilang Ibnu Qayyim al-Jauzi satu ayat saja yang kamu tahu maksudnya, kamu sudah tadabbur. Itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar khatam. Tapi hanya bisa baca saja. Sebegitulah. Bagaimana kalau khatam terus tahu makna? Nanti kan? Ya perhatikan. Misalkan gini, alif lam mim dzalikal kitab. Nah, coba kitab Quran dulu. Kan bisa pakai dzalika. Dzalikal kitab itu menunjukkan Quran itu kitab yang begitu tingginya derajatnya. Yang luar sehingga isi isyarahnya pakai dzalika. Kau paham? Kayak itu dinamar itu semua itu ada maknanya, isim isyarah itu ada maksudnya. Nah, ini yang seperti latifah kayak gitu. Al-latifatu sadisah, bermula latifah yang ketujuh. Itu qala berkata Zamakhsyari, siapa Imam Zamakhsyari? Al-latifah itu bermula latifah sabiatu yang ketujuh. Itu qala Zamakhsyari fi tafsir, dalam tafsirnya saya namanya Al-Kasar. Laqad baro'a aslu, benar-benar membebaskan Allah siapa Allah Ta'ala arba'atan pada 4 orang ini bi'arba'atin dengan 4 perkara. Jadi Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasar itu Allah Ta'ala membebaskan 4 orang dengan 4 ini. Hebat ini. Pertama, baro'a membebaskan siapa Allah Yusufah. Allah membebaskan Nabi Yusuf ketika dituduh selingkuh dengan Siti Zulaikha. Bilisan syahid. Nah, dengan lisannya saksi orang yang menyaksikan. Wa syahidah syahidun min ahliha. Dan menyaksikan syahidun siapa orang yang menyaksikan min ahliha dari keluarganya Zulaikha. Bahwa Nabi Yusuf itu tidak ada selingkuh, malah Zulaikha yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf. Nah, yang kedua, wa bar'a dan membebaskan siapa Allah Musa pada Nabi Musa min qauli Yahudi, dari ucapannya orang Yahudi di dalam Musa, dibebaskan bil khajari dengan batu. Alladzi khajar daba yang pergi apa khajar bi thawbihi dengan membawa apa? Bajunya Nabi Musa. Nabi Musa tuduh orang Yahudi bahwa Nabi Musa ini kan kemana-mana itu auratnya. Jadi gini, zaman Nabi Musa itu laki-laki mandi sama laki-laki telanjang itu biasa. Nabi Musa nggak mau. Sehingga Nabi Musa kalau dituduh bahwa Nabi Musa itu maaf kontolnya besar. Itu apa kontolnya besar? Wah, Musa itu kontolnya besar. Makanya nggak mau mandi sama kita. Paham? Nah, suatu saat Nabi Musa itu pas mandi nyopot bajunya. Bajunya dilepas, diletakkan batu. Nah, tahu batunya bakal lari, bisa lari batu itu. Nabi Musa kejar, pas mandi itu harus kejar batu yang bawa baju. Nah, pas berhentinya batu itu di depan Bani Israil, Yahudi yang itu paham. Ternyata mereka tahu, nah, enggak besar, biasa-biasa. Paham? Jadi ternyata dia tahu bahwa tujuan mereka bahwa itunya Nabi Musa itu besar, tidak. Kamu paham? Wa baro'a dan membebaskan siapa Allah Maryam pada Maryam bin
bintoki waladiya, dengan mengucapkannya putranya Maryam. Khina nada, ketika manggil-manggil si Maryam, min hujriya, dari kamarnya Maryam, ini Abdullah, ini Abdullah. Oh, berarti khina nada, ketika manggil-manggil siapa? Waladiya rujuknya. Manggil-manggil min hujriya itu dari pangkuannya Maryam, ini Abdullah. Yang ketiga, Allah bebaskan Maryam dengan perkataan putranya, yaitu Siti apa? Nabi Isa. Khina nada. Jadi Siti Maryam itu kan tidak punya suami, terus punya anak, sehingga tuzil zina. Nah, ketika itu Nabi Isa masih kecil di pangkuannya ibunya. Itu langsung bisa ngomong, ini Abdullah, saya dihamba Allah. Kau paham? Iya, Mbak Allah yang ciptakan saya. Nah, kamu dengar kan? Itu Allah membebaskan Siti Maryam dengan perkataan putranya, yaitu Nabi Isa. Khina nada, dia manggil siapa? Waladiya min dari apa? Pangkuannya. Min hijriya ini Abdullah. Wa bara'a, dan membebaskan siapa Allah Aisyah biadil ayat. Terus Siti Aisyah, Allah membebaskan Siti Aisyah biadil ayat al-idham, di atas yang agung-agung. Fi kitab, di dalam kitabnya Allah, al-mujizi, yang menjadi mujizat, al-matluwi, yang dibaca ala wajib, dari atas sepanjang masa, masa. Misalnya tabiati, seperti ini pembebasan Siti Isa biadil mubalaghati, dengan ini beberapa ayat yang menyatakan. Fandur, coba, maka melihatlah kamu pada berapa bainaha, di dalam antara bayana wa bayana. Fandur, maka beranganlah kamu, coba, pada berapa orang bayana, menerangkan siapa Allah pada hati tabi'ah, wa bayna tabi'ati ulaika. Fandur, maka berangan kamu pada berapa ayat ini kan? Kamu masih berapa ayat coba? Bayana, menjelaskan siapa Allah pada tabi'ah, wa baina tabi'ati ulaika. Jadi kam pada berapa ayat? Baina, di dalam antara hati tabi'ah, wa baina tabi'ati ulaika, dan di dalam antara bebasnya mereka, yaitu Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Siti Maryam. Ini makna ini maksudnya. Jadi coba, Allah bebaskan Nabi Yusuf hanya satu ayat, wasyahidah syahidun min dia, bahkan sedikit kan. Terus Nabi Musa dengan cerita yang ada di surah Bukhari itu kan, ada kan? Nah, kita sudah jalan kan ada itu. Kemudian yang ketiga Maryam, Siti Maryam, dengan pernyataan ini Abdullah. Tapi kalau Nabi Allah membebaskan Nabi, Allah membebaskan siapa? Siti Isa, itu dengan ayat yang panjang di atas, kemudian di atas. Kamu paham? Coba angan-angan kamu, betapa jaraknya, jauhnya antara Nabi mereka dan Siti Aisyah. Siti Aisyah beberapa ayat, jauh berbeda. Wa madzalika, dan tidak ada bermula itu hati tabi'ah itu ilahi hari uluwi manzilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kecuali untuk menampakkan tingginya derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watabih, dan mengingatkan ala ina Fatimah kari sayyidi waladi Adam, atas luhur kedudukan sayyidi waladi Adam itu Rasulullah, wa khairatil awalin, dan bagusnya orang-orang yang awal wal akhirin, dan lebih bagusnya orang-orang yang awal wal akhirin. Wa hujjatilah, dan hujjahnya Allah al-alamin, itu menunjukkan makhluk luar biasa tingginya. Istilah dibebasin Allah dengan beberapa ayat. Wa man, bermula barang siapa aroda, itu mengendaki siapa man, ayat tahakoko, pada hendaknya menyatakan siapa man adomati sya'nihi, pada agungnya derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqadduma qadamihi,
dan dahulu telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikhrajahu dan menjaganya Nabi kosobasabki, ditulis yang ini kosobasabki pada bambu yang ditegakkan, di arena balapan sebagai batas. Bambu yang ditegakkan di arena balapan sebagai batas. Dunakuli sabikin tidak semua orang yang balapan. Falyatalaqqo maka hendaknya membaca siapaman atau menerima boleh membaca siapaman dari pada itu azamatus sya'nihi wa taqadduma qadamihi min ayatil ifki, dari beberapa ayat yang menerangkan cerita bohong. Jadi siapa yang ingin membuktikan keagungan derajat Rasulullah wa taqadduma qadamihi, berarti kan dan daunnya telapak kaki Rasulullah, wa ikhrajahu qasabas sabki dunakuli sabikin. Ini saya bilang harus tulis, dengar ini. Ini ora gampang, golek maknane ora gampang. Katakan orang terus temu. Jadi tradisi ya, orang-orang Arab kuno itu punya tradisi. Kalau dia itu mengadakan perlombaan sekarang kuda, kenceng-kencengan. Itu pembatas arena balapannya itu pakai bambu yang ditegakkan. Kamu paham? Pembatasannya. Nah, itu pembatasannya. Jadi siapa yang dulu naik kudanya atau larinya, misalkan kan kalau belum lari, nah pas dia bisa memegang bambu itu berarti dia menang. Paham maksudnya kan? Nah ini bahasa kinaya. Artinya Nabi itu dalam soal kebaikannya, dalam soal kelebihannya, itu diibaratkan seorang yang ikut lomba selalu tampil menang. Paham kan? Paham? Selalu tampil menang. Bisa memegang apa? Bambu yang ditegakkan. Bisa melewati bambu yang ditegakkan untuk yang pertama kali. Itu maknanya ngono. Ngerti ya kan? Jadi Nabi itu dalam lomba-lomba kebaikan nggak ada yang nandi. Sehingga bahasanya wa ikhrajahu qasabasabki dunakulisa bikin. Ngerti enggak? Falyatalaqqo dzalika, maka yang ingin tahu coba baca ayat-ayat hadis itu kan. Itu begitu Allah membebaskan Siti Aisyah dengan berbagai ayat di atas. Kalau Nabi Yusuf hanya wasaidu min liha. Ya kan? Kalau Allah membebaskan Siti Maryam hanya kalimat ini Abdullah, pernyataan dari siapa? Putranya Nabi Isa. Waliyata'amal, dan hendaknya berangan-angan siapa man, coba kaifa kali bagaimana godoba murka Allah siapa Allah fi hurmati, dalam kehormatannya Rasulullah kan. Kebenaran Nabi itu kan luar biasa, keluarganya dianggap selingkuh, itu kan namanya menghina, mencapai-capai kehormatan Nabi, sehingga Allah Ta'ala murka, sehingga kalimatnya orang yang menuduh tidak benar keluarga Nabi dalam isti'ah Isa lu inu fid dunya wal akhirah walahum adabun adim. Wa kaifa kali bagaimana balagha menyangatkan siapa Allah fi nafi tuhmati, coba di dalam mentiadakan disangka buruk. Nah, mentiadakan disangka buruk an hijabihi, dari hijabnya Allah. Tafsir Kasaf, Al-Kasaf. Qasai Sayyidati Aisyah, menerangkan beberapa keistimewaan Sayyidati Aisyah. Qasai Sayyidati Aisyah menerangkan beberapa keistimewaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, diwakilkan dari Aisyah Aisyah itu kalau berkata siapa Aisyah, laqad utitu, sungguh benar-benar diberi siapa saya, tis'an pada 9 perkara, ma'utiyat yang tidak diberi huna pada tis'an
imro'atun siapa orang perempuan manapun. Pertama, lakon nazala sungguh benar-benar turun Jibril sama Jibril bisuroti dengan membawa rupa saya fi rohati di dalam telapak tangannya Jibril. Khina amaro ketika perintah siapa Allah, maksud Allah menggunakan Jibril kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat tazawwaja pada hendaknya nikah siapa Rasulullah ini pada saya. Jadi kata saya begini, saya diberi 9 perkara yang tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang diberi 9 ini. Wah, jaga ini kan. Pertama, malaikat Jibril itu ketika Allah mau menjodohkan saya dengan Nabi, itu malaikat Jibril datang dengan membawa bentuk rupa saya di tangannya. Kalau tangannya kan, itu tunjukkan. Nah, Muhammad, ini calon istrimu. Allah nyuruh kamu nikah dengan bagaimana gambarnya ini. Dia saya itu, apa? Nah, telapak tangannya, tengok, wah, Aisyah. Apa kan? Siti Aisyah. Itu perintah Allah. Allah meletakkan gambarnya apa? Siti Aisyah. Di telapak tangannya malaikat Jibril. Ketika Allah perintah, paham? Melalui malaikat Jibril. Rasul supaya nikah dengan Siti Aisyah. Kamu paham? Satu itu enggak daun surga. Daun surga di bawah Jibril. Allah nyuruh kamu perintah nikah perempuan ini, itu gambarnya. Daun surga. Gambar Siti Aisyah. Wah, luar biasa. Wah, gambar. Kalau kamu kan enggak mau, udah kamu gambar HP. Mau dengan ini. Yang kedua, walaupun tazawwaja dan sungguh benar nikah siapa Rasul pada saya, bikron pada perawan. Wa matazawwaja dan tidak pernah nikah siapa Nabi bikron pada perawan ghairi yang selainnya saya. Yang keberapa? Yang kedua. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah nikah perawan kecuali saya. Wah, jangan kejar janda. Itu kata Siti Aisyah kebanggaannya. Yang ketiga, walaupun tufiya dan benar-benar wafat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna sausnya kepalanya Rasul itu lafi hijri di pangkuan saya. Yang keberapa? Yang ketiga. Ketika Rasul wafat, di mana coba? Kepalanya di pangkuan saya. Nah, itu wafat di pangkuan saya. Wah, ya ini enggak. Tuhan bangga. Maka banggalah kalau kamu punya suami, ya, meninggal di pangkuan. Wah, itu bangga itu. Luar biasa. Itu menunjukkan apa? Cinta sejati. Yang keempat, walaupun kubiro dan sungguh benar-benar dikubur siapa Rasulullah fi baiti di rumah saya, di kamar saya, ya enggak? Itu yang di tempat makam Nabi itu dulu kamarnya Siti Aisyah, rumah saya. Yang keberapa? Yang keempat, yang kelima, walaupun khafat sungguh benar-benar mengepung pada Rasulullah al-malaikat sama malaikat fi baiti di rumah saya. Wa innal waqiya sumunya. Jadi malaikat pernah ngepung Rasulullah itu, Rasul sedang di rumah saya, gak yang lainnya. Jadi yang keberapa tuh? Yang kelima, Yang keenam, wa innal waqiya sumunya wahyu itu layang zilu. Sungguh turun apa wahyu alai atas Nabi fi alihi dalam istrinya Nabi. Fayafraquna maka berpisah siapa alihi anu dari Nabi. Wa insunya perkara itu karena ada siapa apa wahyu itu layang zulu turun apa wahyu alai atas Rasulullah Nabi. Wa ana bermula saya itu mau bersama Rasulullah fi kafi dalam wai kemulnya atau selimutnya Rasulullah. Yang keberapa ini? Keenam. Ya kan? Yang keenam Siti Aisyah. Wahyu itu ketika turun kepada Rasulullah ketepatan di istri-istri yang lain itu mereka berhamburan pergi masing-masing pergi. Kalau saya tidak, pas saya satu selimut dengan Nabi turun wahyu. Kau paham? Ibaratnya kata bahasa orang satu sarung, satu selimut Nabi turun wahyu. Nah, bangga ini. Yang keberapa? Yang keenam, yang ketujuh. Ya, yang keenam. Sekarang yang keberapa? 7. Wa inusnya saya itu libnati khalifatihi itu labni itu labnatu khalifatihi itu sungguh putri khalifahnya Rasulullah wasodiki dan teman akrabnya Rasul
luwo. Saya ini adalah putri khalifahnya Nabi yang pertama kali, yaitu Abu Bakar. Nah, paham ya? Wasodiki teman akrabnya Rasul, luwo. Yang kedelapan, walaupun nazala dan sungguh benar-benar turun udri apa alasan saya atau pembebasan saya dari apa? Hadis ifki itu minas sama. Allah turunkan saya bebas dari tuduhan syirik langsung turunkan ayat. Kamu paham kan? Walaupun sendiri apa bebasnya saya dari hadis ifki itu minas sama dari langit. Yang keberapa tuh? Kedelapan. Walaupun kuliah ke-9, walaupun kulikot dan sungguh benar diciptakan toibatun, siapa perempuan yang bagus, indah toibin, di sisinya laki-laki yang bagus. Yang ke-9, menunjukkan saya perempuan yang baik, buktinya Allah, saya adalah dijodohkan oleh Allah di sisinya laki-laki yang baik. Rasulullah namanya at-toibuna li-toibah. Kamu paham? Nah, terus yang ini walakot yang ini 10 walakot itu dan benar-benar dijanji siapa saya magfiratan pada ampunan wariskon dan rezeki kaliman yang mulia. Yang ke-10 ini nggak masuk, padahal ini nggak masuk hitungan 9. Artinya ini janji di akhirat. Walaupun itu magfiratan wariskon kaliman. Jadi yang 9 itu dunia. Sehingga gini, ini seperti ngitung kayak gini tak gampang. Karena jumlah 10 kan itu. Sementara di situ 9. Ternyata saya lihat di khasiatnya Tafsir Kasab. Untuk saya punya khasiat. Dia Tafsir Kasab itu ada baca. Itu saya punya khasiat yang ada. Jadi saranya sana namanya khasiat. Itu sebutkan sana. Jadi yang walakot itu 10, cuman nggak masuk itu 9, itu akhirat. Bisa janji ampunan dan rezeki yang mulia di surga. Itu kan akhirat, yang masuk itu 9. Nah, ada yang enggak satu riwayat bukan 10, bukan 9 dan 10 masukkan walakot itu. Kamu paham? Ngerti tidak? Jadi kalau 9 itu sampai batas walakot kulikot toibatun indah toibin. Itu yang ke-9. Awal-awal ini saya bingung, 10, ini kok 9, ini dituntut, cara gitu. Ternyata enggak, walakot itu 10 enggak masuk di atas. Kau paham? Enggak masuk itu 9 itu. Ngerti enggak? Karena 9 itu atasnya walakot, kulikot, toibatun, indah toibin. Udah kamu kasih nama gua. Terus sehingga dia mengatakan 10, masukkan walakot udah tenda 9. Di walakot itu di akhirat yang masuk itu. Nah, yang biasa 9 itu di dunia. Menghitung ini gue itu juga gampang. Kamu rasa itu kan ya pusing, bilang itu pasti pusing. Nah, ini yang dibahas bisa. Wah, saya diberi 9 perkara yang tidak satu pun perempuan diberi 9 kayak saya. Wah, termasuk itu istri Nabi yang yang perawan dan istri Isa, semuanya janda. Al-Ahkam Syar'iyyah.